Ya udah di hati aja laki kok grogi. Nguat-nguatin doang. Kemudian manusia itu diciptakan berpasangan. Nah, jadi manusia yang menyukai pasangannya itu menganggap pasangannya itu adalah karya seni yang paling favorit gitu dari Tuhan. Betul. Kurang lebih begitu. Halo kayak lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks. Kali ini bersama gue Matias. Nah, hari ini gue kedatangan band yang bulan Juli lalu baru merilis single barunya berjudul Karya Seni Favorit. Ini dia, Govinda. Sehat, Mas? Sehat makanya Mas Sehat Luki. dong, Mas. Thank you udah hadir Matias. di Kapan Lagi. Kita yang terima kasih sudah diperkenankan boleh hadir. Boleh hadir di sini. Wah, dengan senang hati kami, Mas. Salah satu media dengan pembaca terbanyak. Oke, kabarnya gimana nih? Satu-satu dulu deh, Mas Iman. Alhamdulillah kabar gimana? baik pastinya dan senang banget hari ini bisa mampir lah ya. Kesibukannya Mas seperti di luar Govinda belakangan. Di luar Govinda ada usaha-usaha kecil-kecilan. Oke, Mas Ade gimana Mas Ade? Sibuk apa ya? Bermusik juga. Pendel. Pedal? Musik sama Govinda sama yang kebetulan aku running my music juga kan. Oh iya. Jadi masih di musik kan. Mas Kalau Luki? aku ya baik-baik, sehat-sehat, baru datang dari Bandung ke Jakarta. Oh baru nyampe ini berarti? Iya. Oke. TikTok emang aku yang tinggalnya di Jakarta, di Bandung. Mantap, jauh-jauh dari Bandung untuk ke Kapan Lagi? Iya, demi. Oke Govinda, Iya. ini kan tanggal berapa? 25 Juli berarti ya? Iya benar. Dirilislah Karya Seni Favorit. Ini kan kalau dari judulnya, ini kayak high levelnya orang mencintai seseorang gitu. Benar. Karena dia ngomong karya seni favorit gitu. Betul. Nah, inspirasinya dari apa tuh kalau lagu ini? Gimana deh? Inspirasinya sebenarnya pengen bikin lagu cinta yang Tidak biasa ya? iya yang nggak biasa, yang nggak lupa juga sih kenapa tiba-tiba bisa nemu karya seni favorit gitu. Jadi cinta sama orang tapi digambarkan dengan hal yang nggak biasa aja di dalam sebuah lagu. Jadi seperti kita melukis, karya seni seperti bikin lagu, di kiasannya dalam bentuk gitu. Berarti kan tadi gue juga diiyain gitu karena ini level berbeda gitu kita mencintai. Sebenarnya apa yang mau disampaikan sebenarnya dari lagu ini gitu? Yang ingin disampaikan bahwa sebenarnya semua manusia ini kan karya seni dari Tuhan. Iya. Semua manusia ini karya seni dari Tuhan. Kemudian manusia itu diciptakan berpasangan. Nah, jadi manusia yang menyukai pasangannya itu menganggap pasangannya itu adalah karya seni yang paling favorit gitu dari Tuhan. Betul. Kurang lebih begitu. Ngomong gitu nggak sih ke pasangan? Lu adalah karya atau itu kan universal juga kan? Iya. Benar. Universal, betul. Setuju aku. Ya apa ya? Ya mungkin pas bikin ya jujur bukan ditujuin buat seseorang sih. Memang benar-benar pengen punya lagu yang cara penyampaiannya agak beda aja. Gitu sih. Tapi sebenarnya lagu ini bisa ditujukan nggak hanya Iya, buat pasangan, betul sekali. bisa buat Misal orang tua. anak, gitu. orang tua, bisa buat sahabat. Sahabat. Jadi yang tadi Mas Tias bilang lagu ini universal lah. Tapi kenapa akhirnya memilih karya seni favorit ini buat lebih universal gitu? Ya karena ya kayak tadi karya seni itu banyak kan sebenarnya. Ya misalnya lukisan, misal lagu, misalnya apapun lah yang tercipta di dunia ini. Nah, jadi kita memang mungkin di umuran kita sekarang untuk cinta itu sangat bisa masuknya ke universal juga. Gitu. Jadi cinta sama anak, cinta sama istri, sama orang tua. Ya anggaplah kayak orang tua yang istilahnya, aku kebayangnya nih apa ya, dari sebuah ketidaksempurnaan gimana cara kita melihatnya menjadi sesuatu yang sempurna. Ya kalau kata seorang anak yang bisa jadi sesuatu tapi bapaknya kerja apa, dia anak itu melihatnya bahwa karya seni gitu si bapaknya ini gitu, mencintainya dengan cara yang point of view yang ya semua barang ada yang terlalu bagus ya mungkin ya, ada yang pasti cacatnya. Tapi kalau kita bisa melihat dalam sebuah sudut pandang yang indah itu menjadi sebuah karya seni buat kita.
ini dalam banget berarti lagunya. Maksudnya seiring dengan pendewasaan dari musiknya Govinda juga. Betul. Jadi memang kita nggak pernah merilis karya seperti karya seni ini. Jadi secara tema, beda ya? secara aransemen gitu. Jadi benar-benar single karya seni favorit ini menjadi menjadi pencapaian baru bagi Govinda, sebuah metamorfosa dari kita band Govinda ini menjadi lebih dewasa lah dalam bermusik. Kurang lebih begitu, Mas. Oke. Nah, kalau Mas Ade pernah bilang kalau lagu ini tuh medium ballad pertama dan Ya, tantangannya benar. sebenarnya apa Mas yang ketika menghadirkan lagu ini? Tantangannya itu sebenarnya ini aransemennya juga dominan akustik lah mungkin bahasanya, nggak terlalu hingar-bingar gitu. Itu sebenarnya malah tantangan buat kita untuk menahan, untuk dewasa, untuk biasa aja. Ya karena kan kalau dengar lagu Govinda tuh kayaknya harus Ya rata-rata kan, ya misalnya kalau nggak ballad ya upbeat sekali biasanya kan gitu sih. Jadi di tengah. di tengah ini di tengah banget. Gimana tuh tadi nahannya agar ini tetap di situ gitu, nggak keluar dari jalur. Iya makanya ini memang lagu kita pertama kali nih tempo begini. Jadi gimana kita misalnya lagu yang bikin Ade ya gitu kan, basicnya itu gitu. Tapi untuk suasana dan pengiringnya itu kan jadi beda juga gitu pendekatannya, dan itu nggak biasa aja buat kita lakuin. Tapi ya lucu lah itu, akhirnya baru ketemu fixnya waktu rekaman di Abbey Road. Jadi bawa ke Abbey Road belum dengan konsep yang kayak gini. Jadi kita udah persiapan, memang banyak yang kita persiapkan ya untuk sebuah album ini, 12 lagu di sini di Jakarta. Tapi untuk yang karya seni ini tuh kayaknya baru dapat bener-bener fix gitu, kita bilang fix. Kita rekam yuk gitu, itu pas nyampe Abbey Road nih. Sebenarnya udah 80%, Ya. cuman mungkin karena Lucky-nya nervous, DJ-nya ada trouble sedikit, nah jadinya Belum pas aja ya waktu belum itu pas. saya untuk Jadi pengiringnya. sempat ngulang dulu sebelum di record. Oh ya udah di spill juga nih. Ya. Ini salah satu lagu yang direkam di Abbey Road. Ya. Siapa ya? Ide siapa nih kayak merekam di Abbey Road ya? Karena ini kan kayak mimpi banyak musisi juga ya di Abbey Road tuh. Apa ya Abbey Road pastilah semua musisi pengen ke sana kan, dan alhamdulillah Govinda sebenarnya tahun 2019 kita sudah merekam hal hebat itu di sana. Tapi waktu itu di Studio 3 dan akhirnya ya dengan hasil hal hebat kita happy sekali, dan kayak kita harus rekaman album deh. Makanya rilislah album Govinda Live Studio Session London 2023 ini. Kita rekamnya memang di akhir 2023 waktu itu. Oh. Di Desember ya? Ya, Desember. Itu ngerekam semua di situ. Jadi 2024 ya mixing segala macem, makanya baru kita finalisasi. Iya. Karena panjang memang waktunya. Prosesnya panjang juga ya ternyata ya. Iya. Nah, gimana bisa kalau sebelumnya kan hanya satu lagu gitu. Iya, Ini betul. kan benar-benar full album di Abbey Road gitu. Ya. Secara emosional apa yang terjadi di Govinda gitu. Ya pastinya kita yang pasti perasa pertama itu kita senang ya bisa rekaman di sana. Kali ini memang berbeda di Studio 2 di mana tempatnya itu rekamannya secara live ya itu. Nah kita aja sebenarnya sebelum ini nggak pernah rekaman secara live ya. Iya, betul. Nah, kita pasti multi track lah. Belum pernah. Multi track. Iya. Belum Kalau pernah. buat Domino Govinda belum pernah ya Iya. sebelum ini. Nah terus kita juga kolaborasi dengan National Symphony Orchestra. Nah jadi berbarengan gitu. Terus kita juga sambil ngambil videonya, kurang lebih beginilah suasananya. Jadi setlist kita rekam. Nah jadi itu menurut kita adalah sesuatu yang baru. Terus kita nggak pernah, jadinya campur aduk lah, mix feeling gitu. Tegang lah intinya juga ada pasti Tegang, ya. pasti. Pressure, ya excited campur gitu. Yang pasti anxiety sebelum masuk ke studio Abbey Road, hari sebelumnya, malam sebelumnya itu kayak susah banget buat tidur ya. Kayak anak sekolah besoknya pengen tamasya ya. Nah, tidur ya. Anak sekolah pengen tamasya. Bener banget tuh. Iya kan? Itu lucu Iya. banget tuh. Mau ya kayak gitulah, ada exciting, tapi juga ada anxiety-nya gimana ya, campur pokoknya. Baru cuman
bisa tidur. Kalau saya pribadi cuma 1 jam kayaknya sebelum berkegiatan rekaman itu kan. Paling grogi ya. Iya. Grogi ya. Gimana Mas? Nyairinnya gimana tuh ketika Ya udah di hati aja, laki kok grogi. Nguat-nguatin doang. Enggak sih, buka laptop lagi, latihan lagi, kita ulang lagi apa yang udah kita pelajarin kita siapin di Jakarta. Ya supaya proses itu lancar karena ya gimana ya, kita di sebuah studio sakral, terus dimana kita harus main perfect, dimana semua orang istilahnya juga depends on us gitu, mainnya bener apa enggak kelancarannya ini. Karena sekali salah kan diulang lagi, nggak ada retake gitu, itu yang jadi susah. Ditambah juga semua ini kamera ngeliatin kita kan, dan kita juga harus perform well gitu untuk video music live-nya di sana. Ditambah kita kolaborasi sama pemain string dari bule-bule itulah gitu ya, London Symphony, National Symphony Orchestra. Ya artinya kan pressure pasti. 12 lagu pula. 12 lagu dengan pressure yang segitu kencengnya mungkin begitu besarnya gitu. Tapi aransemen semua masalahnya lagu-lagu kita itu kan memang campuran. Ada 4 lagu baru, ada 8 lagu yang istilahnya harus di remake. Dari lagu Domino. Termasuk Jadi kita bikin siapa yang pantas new version juga. Ya itu yang bikin. bocoran itu ya ada itunya lah ya. Dan kita juga ngeluarin piringan hitam di album ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silahkan kontak admin di Instagram kita. Oh, Very limited. di ini berapa piece? 200. 200. Kenapa Dan tuh, Mas? sudah terjual 100 lebih sih. 100 lebih dah. Wah sih tinggal sisa dikit tuh ya. Kalau ada yang mau, Monggo. di langsung di kontak aja nih. Nah yang lagu yang paling sulit waktu itu direkam ketika di edit. Karena tadi ini nggak bisa tag ya, nggak bisa di tag ulang. Atau gimana? Ketika Ya, kalau salah kita Oh, teknisnya harus lagi. semuanya harus ngulang. Kalau salah satu berarti iya, kan kalau biasanya rekaman pada hari ini itu kan sendiri-sendiri ya, multi track. Nah, di mana kalau kita salah, boleh diulang nggak? Nah, kan kita sendiri itu sama operatornya. Nah, tapi kalau rekaman secara live, nggak hanya Govinda, tapi juga ada National Symphony Orchestra. Nah, jadi ketika satu orang dari kita salah, nah itu kita harus ngulang lagi semuanya. Oh iya. Nah, kalau kita ini kan musisi yang bisa dibilang otodidak ya. Kita nggak sekolah, kita nggak ada sekolah musik itu yang harus bisa baca partitur. Beda banget treatmentnya dengan teman-teman dari National Symphony Orchestra yang mereka memang sudah baca gitu, dan touch-nya luar biasa keren banget. Nah, jadi ketika rekaman banyak sekali adjustment gitu di antara Govinda dan National Symphony Orchestra. Itu lagu yang bisa dibilang paling hati-hati banget bawainnya. Kurang lebih semua punya challenge-nya ya. betul. Punya challenge-nya, tapi menurut kalau pribadi aku mungkin yang paling berkesan itu ada single kita di tahun 2014, judulnya Mantan Terbaik. Nah itu memang kita ubah banget. Terus JJ juga di situ main piano, jadi ya unik lah gitu. Kalau menurutku pribadi, mungkin teman-teman yang lain ada kesan tersendiri di antara 12 lagu. Apa ya, kalau aku pribadi episode bahagia sih. Itu single album ini. Single pertamanya. Itu ya lagu favorit kemarin kalau di album ini. Kalau aku sih ya karya seni favorit itu karena jujur kita minta waktu sama operator sama krunya yang ada di Abbey Road itu untuk berhenti sebentar untuk sampai ini bagusnya gimana sih gitu. Jadi aku harus sama JJ harus mastiin dulu Semi itu. brainstorming dikit ya. Brainstorming dulu, jadi itu emang lucu juga. Oke, kalian jauh-jauh dari Indonesia datang ke Abbey Road cuma buat latihan ya ini tempatnya. Sarkas. Satir mereka. Ya kan biasa orang mau udah punya nama besar dan lain-lain juga biasanya datang udah well prepared ya. Tapi kalau kita ini kok diketawain juga sama mereka. Ini belum pasti masih lu mau rekam gitu. Gitu ya, jadi tantangannya di situ. Sampai akhirnya ketemu juga gitu. Berarti total ada udah berapa lama di 2 hari. Kalau rekamannya 2 hari. rekaman 2 hari? Ya, tapi kita bikin musik video juga kan. Jadi total 2 mingguan sih kita nyampe 10 hari. Ya. 10 hari. Total perjalanan. Udah lihat musik videonya di yang ini tuh udah lihat di YouTube gitu. Ya. Dan itu lihat penontonnya juga udah 100.000 lebih kalau nggak salah. Gimana ketika lagu ini diperdengarkan ke
pita musik gitu, komentar-komentar yang datang. Kalau aku sempat lihat beberapa, memang tanggapan itu fresh banget ya. Maksudnya Iya, ada. ini nggak sesuai bayangan teman-teman yang biasa dengerin Govinda. Itu kan Ya, warna identitasnya itu kan biasanya udah ketahuan gitu. Nah tapi kok ini something new gitu. Menurut mereka fresh dan mereka juga tanggapannya baik. Kita juga senang gitu kurang lebih. Kalau dari adik gimana deh? Kalau aku semua lagu di album ini bener-bener pas aja sih ya, karena lagi di Biru terus sama orkestra kayak memang apa ya, milestone yang alhamdulillah tercapai. Capaian luar biasa buat kita. Gitu sih. Satu lagi mungkin yang lagi sampein. Iya, kalau aku sih ngelihat ya komen-komennya positif. Iya. Ya kalau sekarang masih dalam proses untuk pengenalan ya masih butuh waktu. Tapi kalau aku sendiri puas banget sama hasil rekamannya dan juga video klipnya surprisingly gue suka banget sih. Itu kalau saya nanti ada kesempatan kalian nonton, coba dicek deh, itu video klip keren banget. Ngambilnya juga syutingnya itu di Kedubes ya, Wisma Nusantara ya. Dia ada dua lokasi. Yang tembok-tembok itu? Kalau bukan, tembok itu itu. jalanan. Oh, Jadi jalanan. memang kita pilih ada satu daerah yang artnya Agak jauh art gitu ya. lah secara suasananya. Tapi ada dua lokasi yang kita dalam kesempatan ini kita juga pengen ucapin terima kasih ke Pak Desra, Dubes kita di London, kemudian keluarga besar KBRI di London, terima kasih sudah kasih kesempatan kita bikin klip di atas gedung KBRI. Kemudian ada juga scene lain yang di Wisma Nusantara, jadi kita ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Desra Busari dan keluarga besar KBRI di London. Benar-benar disupport ya kita sama KBRI di sana untuk bikin sampai ke nggak semua juga band Indonesia bisa dapat akses di situ gitu. Di rooftopnya lagi itu benar-benar ya harus naik tangga beneran gitu. Iya. Seru banget sih. Gimana tuh perizinannya seperti apa? Dibantu lah Dibantu pasti lah, sama Mas. Pak Dubes, Ya, kemudian jajaran di kedutaan. Oh, oke. Luar biasa lah itu. Nah untuk video klip ini berapa lagu yang di? Di Kita bikin album ini 12 ya? kita secara lagu ada 12, kemudian kalau video klip tadi pertanyaannya kita memang udah siapin 3 music video. Karya seni favorit ini adalah music video yang ketiga, single ketiga kita. Tapi kalau dilihat di YouTube, akun YouTube kita itu ada juga video live performance semua lagu. Jadi teman-teman yang penasaran bisa langsung lihat akun YouTube kita di @govindaofficial. Nah, jadi di situ bisa kelihatan tuh gimana Serunya ya. apa situasi dan kondisi Studio 2 Abbey Road waktu rekaman. Nah, Mas, ketika ini kan Govinda kan perjalanannya juga panjang lah ya. Dari tahun berarti 2008 terbentuknya. Terus sampai di 2025 ini masih jalan gitu. Sebenarnya Harus dong. waktu ketika Govinda ini dibentuk gitu, apa yang jadi pikiran pertamanya apa itu waktu pas nyangka nggak bakal sepanjang ini kan berapa Iya, berarti 17 tahun tahun ke 17. Nggak nyangka sih pas dibikinnya, kita emang pengen bikin band terus rilis album, dan itu aja waktu itu. Iya, makanya cuma nyampe situ sih. ya dengan segala kesibukan lah ya di luar band gitu tapi tetap masih jalan Govinda. Kalau dulu kan one and only ngeband aja kita. Iya, iya. Kalau sekarang udah tumbuh jauh lebih dewasa, udah banyak kegiatan masing-masing. Tapi ya Govindanya tetap dijadikan rumah utama, tetap dijadikan prioritas. Nah jadi akan terus berjalan Ya biar sampai kita nggak bisa ngeband biar lagi. mungkin. langgeng. sampai nggak bisa ngeband tuh gimana tuh? Pertanyaannya tuh mungkin Sampai biar nggak bisa. langgeng, kayak gimana caranya langgeng gitu kan. Iya. Ya, Tapi kalau mungkin ditanya dulu pengen gimana ya? Karena ngeband, sama-sama susah kali ya jadi. pengen apa namanya? Pengen bikin band gitu. Pengennya, wah kita cari band yang bisa Iya. bagus nih. Pengennya yang rock gitu, band nge-rock. Keren, yang Keren. orang diuliknya susah. Hari ini mainnya beneran santai aja. Udah lah ya sekarang mah Udah main dewasa lah, santai, jauh lebih dewasa. lebih jauh Dulu mau rekaman itu ya dari Bandung sengaja ganti mobil, pinjam mobil untuk ngangkut ampli khusus untuk rekaman. Sekarang kayak males sekali. Segede kulkasnya dulu sampai dibawa gitu kan, ampli bassnya paling gede ya. Itu sampai cari cari apa ya, cari
fan lah gitu. Nah sekarang udah nggak usah kayak gitu. Nah kalau kita kan tahu nih sekarang JJ juga ada pekerjaan lain gitu. Yeah. Gimana sebenarnya deal-dealannya dengan Govinda atau seperti apa? JJ statusnya saat ini vakum di kita, hiatus lah bisa dibilang karena dia ada tugas lain sebagai kepala daerah. Kita pastinya support dia karena ada istilahnya prioritas lain gitu. Tapi dia tetap menjadi bagian dari Govinda. Kita terus berjalan bersama, ada edisional yang memang sudah kita siapkan dari waktu dia masih campaign sampai hari ini sudah terpilih. Nah jadi tetap aja, tapi kalau kita mah di grup masih aja. Karena kalau dia lagi santai masih nggak ada perubahan, orangnya ya tetap gitu-gitu aja sih. JJ yang seperti biasa gitu. Ya emang gimana posisi lah ya, kalau kita mungkin udah kayak dianggap 17 tahun ini tuh bukan waktu sebentar, kita udah nggak anggap kayak ada satu hal yang harus kita runcing-runcingkan untuk sebuah perpecahan. Jadi kalau kita point of view-nya kenapa bisa langgeng, mungkin karena sama-sama mikir kita bersyukur ya punya keluarga kedua gitu, yang nggak dari hubungan darah gitu. Ini menurut aku sesuatu yang malah nggak bisa dinilai gitu. Jadi kita kenapa bisa langgeng itu juga kayaknya menjawab dengan semua masalah pasti ada. Iya. Karena ada tuntutan pekerjaan, ada yang udah nikah, ada yang kebutuhannya jadi makin banyak gitu ya. Tapi gimana kita menjadikan ini menjadi rumah gitu. Termasuk JJ yang sekarang juga sedang menjadi bupati, ya tetap aja treatmentnya sama. Ya selama bikin lagu aja ya, nyetor. Bercanda. Oke, Selamat kerja aja. 17 tahun, mau tahu apa sih arti Govinda buat Sivan saat itu? Buatku ya Govinda rumah kedua ya, bener yang kayak Lucky bilang. Jadi mungkin dulu kita 17 tahun lalu, kita ini orang lain, stranger. Kita nggak kenal, terus dipertemukan dengan nama dulu mungkin Domino, kemudian kita hari ini berubah menjadi Govinda. Dari stranger berubah menjadi teman ngeband. Nah berjalan, kemudian naik levelnya menjadi sahabat dan hari ini kita sudah memiliki keluarga masing-masing. Akhirnya kita menjadi keluarga besar gitu, Govinda ini. Nah jadi bagiku Govinda itu adalah rumah kedua selain rumah pribadi. Nah jadi di rumah inilah kita bisa berkarya, kemudian bisa saling berbagi. Nah jadi Govinda itu rumah kedua. Lo Mas Adit? Apa ya? Govinda itu ya pastinya kita awal hidup ya dari Govinda kan, bisa ke Jakarta juga kan. Ya kalau nggak ada Govinda udah pasti aku masih di Jogja. Semua masih di daerah mungkin. Mesin batik. Jadi ya cikal bakal yang nggak mungkin bisa dihapus saja, memang udah akar lah. Iya. Kalau menurut Ade roots. Gitu. Ya kalau cuma selewat aja gitu mungkin bisa dilupakan ya. Ini udah 17 tahun apa yang mesti dilupain lagi ya, udah nempel. Ya udah jalanin aja yang ada dengan semua yang masalah di depan juga nggak jadi masalah sih selama kitanya solid gitu. Jadi buat Mas Luki apa di Govinda? oh iya itu. Govinda udah tadi aku udah nerangin duluan tuh rumah gitu ya. Aku nganggap kayak itu. Walaupun kita bercanda-bercandaan gini tuh hina-hinaan terlalu sering. Ya itu kan Itu bikin sebenarnya lain. bikin seru. Dinamis ya. Dari yang masih kurus-kurus, sekarang harus naik tangga biar agak kurus ya. Kalau Luki naik tangga dia biar apa nggak keropos lah, kasihan. Emang harus ada gitu, emang. harus ada hina yang menghina biar akrab. Oke, terima kasih Govinda udah hadir di Kapan Lagi Talk. Terima Sukses kasih buat perjalanan karirnya. Amin. Apapun itu. Amin. Ya, kayak lovers, sampai jumpa di Kapan Lagi Talk berikutnya. Terima kasih. Bye. Ah.